Selamat siang Pak Rizky, jadi saya kesini ingin konsultasi tentang pelanggaran HKI. Selamat siang, silakan ceritakan masalahnya. Begini Pak, saya seorang penulis dan baru-baru ini saya menemukan karya artikel saya, yaitu sebuah novel telah dibajak dan disebarluaskan secara ilegal di internet. Saya sangat terpukul dan bingung harus bagaimana Pak. Untuk melaporkan pelanggaran hak cipta, Anda perlu membuktikan beberapa hal. Yang pertama, bukti kepemilikan hak cipta. Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda adalah pemilik sah dari karya tersebut. Ini berupa salinan asli naskah, catatan, pengembangan karakter atau bukti publikasi pertama. Yang kedua, ada bukti pelanggaran. Anda harus mengumpulkan bukti yang jelas bahwa karya Anda telah dibajak. Ini bisa berupa tangkapan layar, situs web yang menyebabkan karya Anda secara ilegal atau merupakan percakapan dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ada identifikasi pelanggaran. Sebisa mungkin identifikasi siapa yang melakukan pelanggaran ini akan memudahkan proses hukum. Yang keempat, surat pernyataan. Anda harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Anda adalah pemilik sah cipta dan bahwa Anda telah terjadi pelanggaran. Lalu bagaimana cara mendaftarkan hak cipta agar lebih kuat? Caranya adalah satu, si formulir pendaftaran. Anda bisa mendapatkan formulir pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI atau mengunduh dari situs web mereka. Yang kedua adalah lampirkan dokumen pendukung, lampirkan salinan karya cipta, bukti identitas diri, dan surat pernyataan kepemilikan hak cipta. Yang ketiga, bayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran tertentu yang harus dibayarkan untuk pendaftaran hak cipta. Yang keempat, ajukan ke DJKI, kirimkan semua dokumen dan bukti pembayaran ke DJKI. Mereka akan memproses permohonan Anda. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bersedia bertemu dengan saya. Silakan ceritakan apa yang membuat Anda khawatir. Begini Pak, saya sudah usaha makanan ringan dengan merek Kriuk Mania. Tapi baru-baru ini saya menemukan ada produk serupa dengan merek yang hampir mirip, yaitu Kriuk Mantap. Kemasannya pun mirip sekali dengan produk saya. Apakah merek Kriuk Mania sudah terdaftar? Sudah Pak, saya sudah mendaftarkannya sejak awal usaha. Sekarang mari kita bahas syarat-syarat yang diperlukan untuk melaporkan pelanggaran merek ini. Ada beberapa syarat yang penting yang perlu Anda siapkan. Yang pertama, sertifikat merek. Ini adalah bukti sah bahwa Anda adalah pemilik merek Kriuk Mania. Pastikan sertifikatnya masih berlaku. Yang kedua, bukti penggunaan merek. Anda harus bisa menunjukkan bahwa merek Kriuk Mania aktif digunakan dalam kegiatan usaha Anda. Ini bisa berupa faktur penjualan, foto produk, materi promosi, atau testimoni pelanggan. Yang ketiga, bukti pelanggaran. Kumpulkan bukti yang jelas bahwa merek Kriuk Mantap melanggar merek Anda. Ini bisa berupa foto produk Kriuk Mantap, bukti penjualan mereka, atau hasil survei pasar yang menunjukkan adanya kebingungan konsumen. Yang keempat, dasar hukum. Anda harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan pelanggaran ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sana diatur tentang hak merek, pelanggaran merek, dan sanksi bagi pelanggaran. Lalu bagaimana cara mendaftarkan laporan pelanggaran merek ini Pak? Prosesnya adalah sebagai berikut. Satu, surat peringatan. Kirimkan surat peringatan kepada pemilik merek Kriuk Mantap. Intinya, Anda memberitahukan bahwa mereka telah melanggar merek Anda dan meminta mereka untuk menghentikan produksi dan penjualan produk tersebut. Yang kedua, negosiasi. Jika surat peringatan tidak diindahkan, coba lakukan negosiasi dengan mereka. Mungkin ada solusi yang bisa disepakati bersama. Yang ketiga, gugatan ke pengadilan. Jika negosiasi gagal, Anda bisa mengajukan gugatan pelanggaran merek ke pengadilan niaga. Di pengadilan Anda harus membuktikan bahwa mereka
Kriuk Mantap memiliki persamaan pada produknya dengan merek Kriuk Mania dan menimbulkan kerugian bagi Anda. Yang keempat, upaya hukum lain. Selain gugatan, Anda juga bisa melaporkan pelanggaran ini ke pihak kepolisian jika ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Selamat siang Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Selamat siang Jessica, saya mengerti bahwa masalah API bisa sangat membingungkan. Mari kita diskusikan apa yang sedang Anda alami. Begini Pak, saya memiliki hak paten atas sebuah inovasi di bidang energi terbarukan, yaitu sebuah sistem panel surya yang lebih efisien. Namun, baru-baru ini saya menemukan bahwa ada perusahaan lain yang memproduksi dan menjual produk yang sangat mirip dengan inovasi saya. Saya khawatir hak paten saya telah dilanggar. Pertama-tama, izinkan saya bertanya, apakah hak paten Anda masih berlaku dan terdaftar secara resmi di DJKI? Ya Pak, hak paten saya masih berlaku hingga tahun 2027 dan telah terdaftar secara resmi. Saya memiliki semua dokumen yang diperlukan. Untuk melakukan pelanggaran hak paten, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran hak paten. Yang pertama, bukti kepemilikan hak paten. Anda harus memiliki bukti sah yang menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik hak paten yang dilanggar. Ini termasuk sertifikat paten yang masih berlaku dan catatan resmi dari DJKI. Selanjutnya yang kedua, bukti pelanggaran. Anda harus mengumpulkan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pihak lain telah melakukan tindakan yang melanggar hak paten Anda. Tindakan ini dapat berupa memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, atau menawarkan untuk menjual produk yang mengandung invensi yang dipatenkan tanpa izin Anda. Bukti dapat berupa sampel produk, brosur pemasaran, faktur penjualan, atau laporan investigasi. Selanjutnya, analisis klaim paten. Anda perlu melakukan analisis klaim paten untuk menentukan ruang lingkup perlindungan paten Anda. Klaim paten adalah bagian dari spesifikasi paten yang mendefinisikan secara tepat invensi yang dilindungi. Analisis ini akan membantu menentukan apakah produk yang diduga melanggar termasuk dalam ruang lingkup klaim paten Anda. Yang terakhir, identifikasi pelanggaran. Anda perlu mengidentifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk nama perusahaan, alamat, dan informasi kontak. Selanjutnya, mari kita bahas prosedur pendaftaran laporan pelanggaran hak paten. Yang pertama, peringatan. Langkah pertama adalah mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang diduga melanggar hak paten Anda. Dalam surat tersebut, Anda memberitahukan bahwa mereka telah melanggar hak paten Anda dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan yang melanggar tersebut. Yang kedua, negosiasi. Jika surat peringatan tidak diindahkan, Anda dapat mencoba melakukan negosiasi dengan pihak yang diduga melanggar. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, seperti pemberian lisensi atau penyelesaian di luar pengadilan. Lalu yang ketiga, gugatan pengadilan. Jika negosiasi gagal, Anda dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak paten ke pengadilan niaga. Dalam gugatan tersebut, Anda harus membuktikan bahwa paten Anda sah dan bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar paten Anda. Lalu yang terakhir, upaya hukum lain. Selain gugatan perdata, Anda juga dapat melaporkan pelanggaran paten ke pihak kepolisian jika ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Selamat siang Pak, saya datang ke sini untuk konsultasi terkait adanya pelanggaran HKI. Silakan ceritakan apa yang sedang Anda alami. Begini Pak, saya adalah seorang desainer industri dan saya memiliki hak desain industri yang terdaftar atas sebuah desain kursi yang menurut saya cukup inovatif. Namun baru-baru ini saya menemukan bahwa ada pihak lain yang memproduksi dan menjual kursi dengan desain yang sangat mirip dengan desain saya. Bisakah Anda menunjukkan sertifikat pendaftaran desain industri tersebut? Baik, sertifikat ini sah dan masih berlaku.
Ini sangat membantu. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan pelanggaran ini. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran hak desain industri yang sudah terdaftar. Yang pertama, bukti kepemilikan desain. Anda harus memiliki bukti sah bahwa Anda adalah pemilik hak desain industri yang terdaftar. Ini adalah sertifikat pendaftaran desain industri yang Anda miliki. Yang kedua, bukti pelanggaran. Anda harus mengumpulkan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pihak lain telah melakukan tindakan yang melanggar hak desain industri Anda. Bukti ini dapat berupa foto atau sampel produk tiruan, tautan ke situs web yang menjual produk tiruan, atau bukti transaksi penjualan produk tiruan. Yang ketiga, analisis perbandingan desain. Anda perlu melakukan analisis perbandingan yang cermat antara desain Anda dengan desain produk yang juga melanggar. Analisis ini harus menunjukkan adanya kesamaan substansi yang mengindikasikan adanya peniruan. Yang terakhir, identifikasi terduga pelanggar. Usahakan untuk mengidentifikasi pihak yang juga melakukan pelanggaran, termasuk nama perusahaan, alamat, dan informasi kontak. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang pertama, surat peringatan. Kirimkan surat peringatan resmi kepada pihak yang diduga melanggar hak desain industri Anda. Dalam surat tersebut, Anda harus menjelaskan bahwa mereka telah melanggar hak Anda dan meminta mereka untuk menghentikan produksi dan penjualan produk tiruan tersebut. Yang kedua, negosiasi. Jika surat peringatan tidak diindahkan, Anda dapat mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, seperti pemberian lisensi atau penyelesaian di luar pengadilan. Yang ketiga, gugatan ke pengadilan. Jika negosiasi ini gagal, Anda memiliki hak untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri ke pengadilan niaga. Di pengadilan, Anda harus membuktikan bahwa hak desain industri Anda sah dan bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hak Anda. Yang terakhir, upaya hukum lain. Selain gugatan perdata, Anda juga dapat melakukan pelanggaran ini ke pihak kepolisian jika ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again. You will find me. You will find me in places we've never been. The reasons we don't understand. Walking in the wind. Walking. Tiga. Makes it hard.